Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam. Nah, itu ciri khas Jawa Timur. Ciri khas Jawa Timur setelah salam pramuka bisa ditambah dengan tepuk pramuka. Nah, sekarang saya sudah berada di LT1 Budep SMP Negeri 1 Sidoarjo Kabupaten Blitar. Saya telah bersama anak-anak Garuda dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, putra maupun putri. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yaitu membuat simpul dan ikatan yang paling sering digunakan dalam suatu perkemahan ataupun KMJ. Nah, ini akan menjadi tutorial buat kakak-kakak yang mengikuti KMJ. Biasanya kesulitan di simpul-simpul vital ini, simpul-simpul yang harus dikuasai sejak awal. Yang pertama adalah simpul pangkal. Yang kedua simpul mati, berikutnya lagi simpul jangkar, dan ikatannya adalah ikatan palang dan ikatan silang serta menyambung tokat. Nah, kira-kira itu saja dulu yang harus kakak-kakak kuasai karena ini simpul paling dasar banget. Yuk kita praktekkan. Yang pertama adalah simpul pangkal dulu. Nah, simpul pangkal ini akan diperagakan oleh adik-adik kita Garuda Putra maupun Garuda Putri. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan diikuti di Hardito Oji. Namun jangan lupa subscribe biar bisa mengikuti perkembangan video kami berikutnya. Berikan like, komen sehingga kami tambah semangat. Dan kalau ini bermanfaat, share kepada teman-teman yang lain sehingga banyak manfaat yang kita dapatkan. Yuk kita ikuti. Sekarang kita akan praktekkan simpul pangkal. Nah, simpul pangkal itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mencuri. Ya, mencuri itu supaya cepat gitu. Yang kedua yang benar yang tidak mencuri. Coba yang mencuri supaya cepat dipraktekkan ya. Kamera agak close up. Nah, langkah yang pertama adalah coba dilepas lagi. Kita santai aja. Nah, yang pertama-tama adalah kita akan buat lingkaran seperti ini. Ini yang panjang di tangan kiri, yang pendek tangan kanan. Kita akan buat ditumpuk di atasnya yang pendek ini. Kemudian buat lagi begini, terus ditaruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ciri khas dari simpul pangkal, ya. Nah, sekarang kita lihat yang putri. Ayo, simpul pangkal dengan mencuri. Mencuri itu artinya dengan cepat. Ya. Buat itu di bawahnya. Ya. Nah, ini ciri khas simpul pangkal, ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang kedua, simpul pangkal yang jika pada suatu tiang yang sangat tinggi tidak mungkin akan mencuri begitu. Nah, kita akan praktekkan dengan yang lebih benar lagi adalah seperti ini. Sekarang ini didirikan ya, karena anggap saja sebagai suatu, ayo kita berdiri. Nah, yang panjang berada di tangan kanan, yang pendek di tangan kiri. Nah, seperti ini. Yang pendek ini di atasnya yang panjang. Nah, seperti ini. Terus kita belitkan, ini ditahan begini. Kita belitkan di sini. Nah, jadilah simpul pangkal ini. Ya, saya ulangi. Saya ulangi lagi simpul pangkal yang benar, yang tidak mencuri, karena kita tidak mungkin karena ini tiang tinggi. Jadi kita pegang dengan tangan kanan, kemudian yang pendek di tangan kiri di atasnya, yang panjang. Kita belitkan di sini, masuk di bawahnya. Maka seperti ini. Ini ciri khas simpul pangkal, ya. Nah, ini ya simpul pangkal, pokoknya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba yang putra dipraktekkan sekali lagi. Ya, kita lihat adik-adik praktek di atasnya. Oke, ditujukan dengan merah ya.
seperti ini ya. Oke, yang putri ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kakak-kakak, saya kira begitu mudah ya simpul pangkal itu. Tapi fungsinya ya harus tahu. Fungsi simpul pangkal ada dua. Yang pertama adalah melekatkan tali pada tiang. Ya, jadi kita melekatkan tali pada tiang itu pakai simpul pangkal supaya bisa nempel di sini gitu. Fungsi yang kedua adalah memulai sebuah ikatan. Jadi ikatan apapun maka akan dimulai dengan simpul pangkal ini. Nah, diawali dengan begini. Misalnya kita akan membuat ikatan palang, ada tongkat di sini. Diawali dengan ini dulu. Ya, jadi makanya fungsinya ada dua. Satu, melekatkan tali pada tiang. Yang kedua, mengawali sebuah ikatan. Baik, saya kira kakak-kakak bisa praktek dengan mudah. Baik, sekarang yang kedua adalah simpul mati. Nah, karena dua simpul ini sering digunakan. Simpul mati adalah begini, kita pakai dua ujung ini. Nah, dibelitkan, masih sama seperti itu. Kemudian diputar begini sehingga membentuk angka 8. Nah, seperti ini. Misalnya jika ini kebalik, seperti ini. Nah, ini kebalik, ini di atasnya, ini di bawah. Maka tinggal balik aja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi gampang banget. Nah, sekali lagi kita bisa memperhatikan simpul, maka harus tahu fungsinya sehingga apa? Ada gunanya. Nah, gunanya simpul mati ini adalah satu, menyambung dua buah tampar atau tali yang besarnya sama serta tidak licin, ya. Menyambung dua utas tali yang besarnya sama serta tidak licin, ya, seperti ini. Jadi ini menjadi sambung kan ini. Besarnya sama, ini besarnya sama dan tidak licin. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah mengakhiri sebuah ikatan. Jadi kalau tadi diawali dengan simpul pangkal, terus kita buat ikatan palang, maka diakhirinya harus dengan simpul mati yang tidak dibuka lagi dalam waktu lama. Ya. Nah, itu fungsi simpul mati dan praktekannya. Coba Garuda mempraktekkan simpul mati di sini tuh. Nah, bentukan kamera adalah seperti ini. Seperti angka 8. Ini mengakhiri suatu pertalian atau ikatan dan menyambung dua utas tali yang besarnya sama dan tidak licin. Coba yang putri. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita sudah dapat dua simpul. Baik, yang pertama simpul pangkal, yang kedua simpul mati. Yang ketiga adalah kita akan mempraktekkan simpul yang banyak sekali digunakan untuk membuat ornamen sebuah pionere, yaitu simpul jangkar. Ya, simpul jangkar, yuk kita praktekkan di sini simpul jangkar. Yang putri ambil satu tongkat lagi. Ya, seperti ini ya bentuknya. Sekarang kalau ini dilanjut ke sini, dilanjut ke sini. Nah, itu diambil. Belum. Praktekan kasih. Oke. Nah, ini adalah simpul jangkar. Sekarang buat sini lagi. Buat sini lagi. Buat satu lagi.
Ini adalah cara membuat simpul jangkar. Jadi seperti kalau kita menambahkan jangkar itu ya. Nah, ini biasanya untuk pengisi ruang kosong ini, daripada ruangan ini nggak ada hiasannya, dipakai hiasan simpul ini. Nah, adik-adik biasanya dipakai untuk membuat tandu darurat ini. Tapi di awal sini tetap ada simpul pangkalnya, simpul mati untuk penguatnya. Seperti ini saya simpul mati ini. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul jangkar. Nah, oke, yang perempuan nanti ada ya. Nah, inilah namanya simpul jangkar. Nah, ya. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Jadi simpul jangkar fungsinya untuk membuat ornamen maupun membuat ya seperti ini, tandu darurat atau dragba. Sekarang yang keempat kita akan buat ikatan palang. Ikatan palang, coba ini dilepas ya, pakai ini ya. Ikatan palang itu adalah untuk membuat tongkat bersilang 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Lihat, kita tutupkan. Nah, untuk seperti ini sudutnya 90 nih ya. Jadi ini mesti harus dengan ikatan palang namanya. Yuk kita praktekkan ikatan palang, yuk. Ya. Diawali dengan membuat simpul pangkal dulu. Tadi kan punya simpul pangkal mengawali sebuah ikatan. Nah, diawali dengan simpul pangkal dulu. Karena ini akan menyangga, maka simpul pangkalnya di bawahnya yang akan dipalangkan. Yuk, kita kurang panjang. Satu bulan. Ya, yang ini agak panjang sedikit ya. Untuk mengakhiri ikatan nanti. Oke. Ya, sekarang dimulai ikatan palangnya. Ya. Klikkan, kuat. Nah, dibread-breadkan seperti ini, pokoknya membentuk. buat dalamnya. Oke. Dalamnya lewat. Nah, ini silakan dilanjutkan. Jadi ikatan palang ya, tongkat bersilang 90 derajat. Entah ini nanti untuk jemuran atau untuk kerangka sebuah rumah kita, kerangka tenda itu seperti ini. Yuk, sekali lagi. Nah, jadi mungkin kalau memang bisa kuat 3 saja, 3 berikan cukup ya. Nah, yang kuncinya adalah namanya dicekik. Nah, sekarang dicekik di tengahnya. Dicekik. Ya, jadi ini simpul cekik. Ini yang menambah kekuatan ikatan palang itu ya dicekiknya ini 2 kali. Jadi yang ininya 3 kali atau 4 kali boleh. 4 kali. Nah, sekarang sudah 2 kali ya. Ini fungsinya simpul mati. Diakhiri dengan simpul mati. Silakan. Diakhiri dengan simpul mati. Nah, simpul mati angkanya 8. Nah, sekarang ini buat ikatan silang. Di bawah tidak apa-apa, ikatan silang. Oke. Pakai pangkal. Oke. Nah, ini diakhiri dengan angka seperti angka 8 ya. Nah, inilah ikatan palang membuat tongkat bersilang sudutnya 90 derajat. Ini bisa untuk membuat kerangka rumah kita kayak gitu, tangga tenda, bisa untuk jemuran atau bisa untuk membuat pioneering yang lain. Ya, ini sering digunakan dalam kita mendirikan tenda dan berkemah. Sebagai seorang calon pembina atau pembina wajib menguasai itu tadi. Ya, antara lain ada ikatan palang. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang ikatan satunya yang sudutnya tidak harus 90. Namanya ikatan silang. Ikatan yang ikatan silang. Ikatan silang tadi diawali dengan ikatan simpul pangkal. Simpul pangkal ini yang saya katakan sudutnya tidak harus 90, ini lebih 90, ini kurang 90. Jadi tongkatnya bersilang. Nah, nanti belitanya juga gini, silang sini sama silang sana. Dan terakhir nanti ada cekiknya di tengah. Ya, silakan dilanjut. Jadi mirip seperti ikatan yang palang, tetapi menyilangnya agak beda. Ya, simpul sekarang nyilang ke sana. Nah, seperti itu. Jadi menyilang seperti itu. Jadi belitanya ke kiri mungkin 3 belitang, ke kanan 3 belitang, atau 4, sudah cukup. Terus nanti dicekik. Ayo sekali lagi, putar lagi.
diputar lagi sekali lagi biar 4 sama seperti yang tadi. Oke, nah, jadi arahnya pun bagus ini loh. Jadi pramuka itu seni. Nah sekarang dicekik tengahnya. Dari situ boleh. Nah tengahnya ini. Nah sini tengahnya lagi. Nah seperti itu ya, 2 kali cekiknya. Ini nanti untuk mengakhiri. Yuk. Oke, cekik. Sekarang sebelum mati sama ini. Jadi nanti mengawalinya tadi sisanya agak banyak dikit supaya kita bisa membuat simpul mati dengan jelas, dengan bagus. Kurang panjang. Nah ini tolong di, ya kita terangkan. Ini hasil sudah jadi ikatan silang, menyilang sudutnya lebih 90 atau kurang 90. Jadi kalau yang persis 90 ikatan pala. Nah ini gunanya untuk membuat tongkat seperti ini, entah untuk membuat jemuran atau membuat gapura atau hiasan-hiasan lain atau pioneering yang lain yang membentuk tongkat bersilang lebih 90 atau kurang dari 90 derajat. Nah, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita sudah mempraktekkan beberapa simpul ikatan yang penting. Satu lagi yang akan kita tunjukkan, yaitu menyambung 2 atau 3 tongkat. Penggalan cirinya adalah upacara pembukaan, penutupan dengan menyambung tongkat. Yuk kita praktekkan sekarang. Ya, sekarang. Nah, kakak-kakak, kita akan menyambung 2 tongkat ini. Nah, menyambung 2 tongkat itu pun juga harus dipertimbangkan. Ini yang bagian yang disambungkan ini semakin panjang semakin baik, tapi kalau itu pendek, coba misalnya hanya segini maka kurang kuat ini ya, ini bisa seperti ini goyang, makanya agak panjang dikit, kurang lebih 40 cm lah begitu ya, atau 2 kilan lah ya, seperti ini. Oke ya. Nah pertama-tama tali ditekuk seperti ini, kemudian di salah satu ujung yang itu yang paling ujung dibuat belitan ya, silakan. Enggak ada enggak. Nah, silakan kita mulai menyambung. Jadi dibelitkan kira-kira beberapa kali, 6-7 kali. Kemudian nanti ada teknik lagi. Sekarang gini aja, agak arang-arang sekarang kenapa mesti dijarangkan? Karena menghemat tamparnya, talinya dihemat. Ini kita pakai dulu aja sama-sama. Nah, sekarang ini dapat seperti itu. Jadi ini kata kuncinya, kenapa dijarangkan supaya menghemat ya, menghemat, terus lagi pula juga ada unsur keindahan, namun tidak mengurangi unsur kekuatan. Siap. Nah sekarang kunci berikutnya adalah dimasukkan di sini, ini kuncinya ini ya, dimasukkan di sini. Nah namanya ini menyambung 2 tongkat atau menyusuk. Nah sekarang ditarik di situ, yuk tarik kuat sampai kira-kira di tengah-tengah. Oke, sampai di tengah-tengah ya. Nah ini sampai di tengah-tengah ini. Nah sekarang ini ditalikan silakan. Tali ini supaya kuat, berikan ke belakangnya, disilang, ini.
belitkan ke sininya. Silakan. Tarik kencang. Nah, di sini disimpul mati. Nah, disimpul mati jangan lupa kayak angka 8. Oke, nah ini ya, simpul mati angka 8. Nah, ini kata kuncinya. Nah, sekarang karena seni, sisanya ini harus diatur, dibelit-belitkan di sini. Ayo silakan. Sisanya ini diatur biar kelihatan bagus. Di tengah sini boleh dibelitkan lagi, ini juga belitkan lagi yang bagus. Terus disembunyikan. Oke, masih sekali lagi. Nah, disembunyikan di situ. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi rapi. Nah, ini namanya menyambung tongkat ya. Ini sudah kuat banget, walaupun di sini hanya 5 belitan karena ini dijarangkan sehingga kuat. Kenapa kuat? Karena panjang ini. Yang di bagian yang berimpit panjang. Nah, ini namanya menyambung 2 tongkat atau menyusuk tampar atau menyusuk tampar. Nah, sekarang kalau ciri khas Punggalang sambungannya paling tidak 3. Sekarang kita akan nyambung lagi di sini. Yuk, yang putra disambung di sini ya. Yuk. Nah, bagaimana tongkat ini kalau disambung? Ini sambungannya sudah seperti ini, maka ini harus berlawanan. Jangan sampai ini di utaranya lagi begini. Karena kalau di utaranya lagi semakin tidak seimbang. Jadi ini harus kembali ke selatan tongkat seperti ini. Nah, sini ya. Jadi seperti ini. Oke, silakan sekarang yang putra ganti membuat menyusuk sebuah tali. Nanti dibuat seperti ini ya, 2 ujung kanan dan ujung kiri aja. Jadi ini simpul dan ikatan yang paling banyak digunakan ketika kita mendirikan sebuah tenda. Nah, kira-kira 4 belitan ya, atau 5 lah, terus nanti arang-arang terus sampai sini. Jadi kunci sekali lagi menyusuk sebuah tali atau menyambung 2 tongkat adalah seperti ini. Ada di tekuk pertama di sini, kemudian bagian yang ujung dibelit-belitkan, tetap dipegang, terus tetap kuat. Jadi dengan bagian yang berimpit panjang ini ada keuntungan. Kenapa? Menambah kekuatan. Menambah kekuatan. Kalau ini yang berimpit hanya pendek, maka gampang lepas, tidak kuat ya. Jadi harus berimpitnya panjang. Nah, kenapa mesti dijarangkan? Untuk menghemat panjangnya tali. Nah, jadi ini teknik. Dan mengakhirinya dengan cantik supaya tidak sembarangan tapi rapi begitu ya. Simpul dan ikatan yang paling banyak digunakan dan harus dikuasai pada kegiatan perkemahan. Jadi ini keterampilan dasar, keterampilan kepramukaan dasar atau scouting skill yang wajib dikuasai oleh kakak-kakak pembina untuk mendampingi adik-adik. Oke, tarik. Nah, sekarang tarik sampai kurang lebih di tengah. Oke. Nah, sekarang akan di tali. Nah, supaya kuat di tali itu dibelitkan di belakangnya sini. Nah, jadi simpul matinya di belakangnya. Yuk dibalik. Nah, buat simpul mati di sini. Karena kalau langsung di simpul mati di yang memanjang tadi biasanya ngelokor, kurang kuat. Ya. Nah, sekarang diakhiri dengan simpul mati. Dengan angka 8. Sekali lagi ini
Angka 8. Simbol mati fungsinya mengakhiri sebuah ikatan. Nah sekarang sisanya ini dibeli-belikan supaya cantik. Namun tetap rapi ya. Jangan tumpuk-tumpuk, tapi dijajar. Baik, itu bisa. Tetap simbol mati. Sisanya tidak kan ya, dan supaya cantik. Oke, nah, baca. Nah ini kita sudah selesai menyambung tongkat. Ya, menyambung tongkat sudah selesai. Ciri khas penggalang paling tidak seperti ini. Jadi ini namanya menyambung 2 tongkat, 3 tongkat, 4 tongkat dan seterusnya. Atau nama istilahnya menyusuk tali. Jadi ini kuat banget ini, mudah ini, kuat. Biasanya dipegang. Nah saya kira itu kakak-kakak mulai dari awal tadi adalah simbol pangkal, simbol mati, kemudian simbol jangkar, ikatan palang, ikatan silang dan menyambung 2 tongkat. Ada 6 simbol dan ikatan yang kita praktekkan pada pagi hari ini. Semoga video ini bisa menjadi tutorial bagi kakak-kakak untuk mempelajari simbol-simbol yang penting, simbol dasar bagi pioneering pramuka. Sekali lagi yang belum subscribe, segera subscribe, like, komen positif sehingga menambah semangat bagi kami agar menambah manfaat, share kepada teman-teman yang lain. Supaya apa? Banyak manfaat yang diperoleh oleh teman-teman kita di luar sana. Saya Harjito, ketemu lagi nanti di tempat berikutnya, sesi yang kedua simbol dan ikatan berikutnya. Salam pramuka. Salam.